yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Sari Rejo 03. Di sini saya akan memaparkan tugas dari PKD PJOK saya, program dari BPDP Provinsi Jawa Tengah. Yaitu yang pertama tugasnya adalah rencana tindak lanjut judulnya untuk pembelajaran berbasis proyek yang berjudul model pendidikan gerak permainan tradisional. Untuk latar belakang permainan tradisional, yaitu permainan tradisional sangatlah populer sebelum teknologi masuk ke negara Indonesia. Dahulu masyarakat bermain dengan menggunakan alat yang seadanya, dengan mengendalikan kreativitas yang cukup beragam. Namun kini mereka sudah bermain dengan permainan berbasis teknologi atau permainan modern. Ya, jadi anak di zaman sekarang itu sudah permainannya sudah canggih-canggih, ya, yaitu bisa anak-anak bermainnya seperti gadget. Seiring dengan perubahan zaman, permainan tradisional lahan-lahan mulai terlupakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Ditambah perilaku malas gerak, ya, atau mager, menjadikan anak zaman sekarang akan membuat tubuh kehilangan massa otot, sehingga otot akan menjadi lemah. Nah, di situ kalau seseorang yang malas gerak akan kehilangan massa otot. Okay. Nah, dari di situ maka diharapkan Bapak Ibu semua dan peserta didik akan wajib bergerak supaya apa? Massa ototnya akan terjaga. Nah, di dalam aktivitas gerak itu menjadikan tubuh menjadi bugar dan sehat, terhindar dari berbagai jenis penyakit. Nah, maka dari itu di sini penyakit yang sering muncul ketika malas gerak yaitu timbulnya penyakit diabetes. Nah, penyakit diabetes itu penyakit yang sangat mematikan. Di model pendidikan gerak atau movement education adalah sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani, physical education, dalam konteks pendidikan di Indonesia yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak. Nah, dari tujuan program tersebut yaitu satu, melestarikan permainan tradisional. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif dan kepemimpinan. Yang ketiga, memfasilitasi pilihan dan kreativitas peserta didik untuk melatih keterampilan gerak dan meningkatkan kebugaran tubuh siswa. Yang keempat, mewujudkan peserta didik yang aktif dan produktif. Untuk selanjutnya, tujuan proyek ini adalah yaitu project goals-nya adalah capaian dan hasil siswa dapat hidup aktif dan bergerak dan melestarikan permainan tradisional. Aksinya, wali kelas berkolaborasi dengan siswa dalam perencanaan kegiatan. Kedua, pelaksanaan dan mengevaluasi program. Rencana partisipasinya, siswa sebagai perancang dan pelaksana kegiatan. Yang kedua, siswa melakukan presentasi dan refleksi. Struktur program dan mitra komunitas. Program yang dibuat merupakan kokurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang dapat melalui kegiatan permainan tradisional Bubak Sodor. Nah, di sini ada sebuah gambar permainan Bubak Sodor.
Peserta didik yang terlibat yaitu fase B. Ya, fase B berarti kelas 3 dan kelas 4. Kegiatan dilakukan pada hari Jumat ketika P5. Nah, untuk kegiatannya minggu depan tanggal sebelum UAS berarti tanggal hari Jumat. Tanggal 6 ya. 29. Ya. Di tanggal 29 nanti fase B kelas 3 dan kelas 4 kita melaksanakan permainan tradisional. Nah, itu nanti kelas 3 dan 4 berkolaborasi, wali kelas dan saya dan guru PAI juga ikut dalam kegiatan P5. Kegiatan dilakukan pada hari Jumat ketika P5, melakukan evaluasi dalam komunitas belajar sekolah. Untuk kapasitas yang dimiliki sekolah, ada beberapa aset yang dimiliki sekolah, yaitu aset manusia, yaitu peserta didik, guru, dan kepala sekolah. Kalau aset manusianya tidak ada peserta didik, maka pembelajaran tidak akan bisa dilakukan. Nah, sebaliknya gitu, kalau tidak ada guru, tidak akan bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Terus nanti juga kasihan dengan kepala sekolahnya. Kalau tidak ada kepala sekolah juga tidak akan terlaksana dengan baik, tidak akan tersusun rapi. Yang kedua, aset lingkungan. Aset lingkungan kita menggunakan halaman sekolah. Ada kelas juga. Tetapi ketika pelaksanaannya kita menggunakan halaman sekolah. Alhamdulillah di sini aset lingkungan di sekitar kita SD Sairjo 03 ada banyak, yaitu aset lingkungan sekolah, juga aset lingkungan desa, yaitu contohnya seperti ada lapangan, ada genok kemiri. Genok kemiri itu kan tempatnya sangat luas, itu juga bisa kita lakukan di sana. Aset fisik, sound system, mikrofon dan laptop. Aset sosial, koordinasi dan kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan atau stakeholder di dalam maupun di luar sekolah. Contohnya seperti orang tua murid, itu juga bisa dilakukan. Rencana evaluasi. Kegiatan evaluasi pelaksanaan program dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi bersama pimpinan, guru, staf, dan perwakilan peserta didik. Untuk lain pelaksanaan evaluasi program bisa dengan wawancara langsung kepada perwakilan guru, staf, atau peserta didik untuk memberikan evaluasi dari pelaksanaan program. Tantangan dan solusi. Nah, di sini tantangannya pengaruh modernisasi yang mengakibatkan pergeseran minat generasi muda terhadap budaya lokal. Nah, itu pengaruh modernisasi, contohnya seperti gadget itu kan memberikan dampak untuk perkembangan anak era sekarang. Yang kedua, guru kesulitan mengontrol aktivitas siswa ketika berada di lingkungan rumahnya. Jadi ketika siswa sudah berada di rumah, itu menjadi tanggung jawab oleh orang tua masing-masing. Nah, jadi disitulah kita tantangan kita supaya apa? Di rumah anak-anak tidak bermain gadget, bukannya tidak boleh bermain gadget, tetapi membatasi. Nah, dalam membatasinya anak ini disuruh kita menyuruh bermain, ya, bermain dengan permainan tradisional. Untuk solusinya penerapan permainan tradisional yang menyenangkan. Nah, di sini permainan tradisional dibuat semenyenangkan mungkin supaya apa? Supaya anak-anak tidak jenuh dalam melakukan permainan tradisional, supaya dia tertarik dalam melakukan permainan tradisional. Yang kedua, guru melakukan koordinasi dengan wali murid.
Mungkin cukup itu. Di sini saya akan membuka sesi pertanyaan bagi Bapak Ibu guru yang mau bertanya atau kalau ingin menambahkan, monggo. Monggo bicara. Bu Ratih, Ines, Bu Iris. Gitu, monggo bicara. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya hanya menambah dari pelaksanaan T5 tadi kan hari Jumat ya. Itu bisa kita laksanakan di luar kelas ataupun di dalam kelas. Ini yang kita hadapi kan kita belum punya, kalau tadi seperti permainan gubak solder ya, itu belum ada tempat yang permanen. Jadi ketika kita mau ada permainan kita harus buat garis-garis dulu. Ini saran dari tambahan dari saya ya. Itu misalnya kita buat di kelas yang muridnya tidak penuh ya, satu kelas, itu bisa kita buat permanen. Itu misalnya gobak solder tadi ya, itu kita buat batas-batas menggunakan lakban. Jadi sudah ada garis-garisnya gitu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu guru mau melaksanakan permainan gobak solder, tinggal ini loh pakai kelas 4 misalnya, itu sudah ada tempat untuk bermain. Jadi kita tidak harus baru garis-garis dan sebagainya. Itu kalau di kelas ya. Kalau di luar kelas, di halaman kelas itu memang lebih bagus. Mengapa? Karena di halaman kelas itu tempatnya luas, sehingga anak-anak itu bebas beraktivitas. Bagaimanakah bila di luar kelas pun kita buat tempat untuk permainan yang permanen, misalnya dicat putih. Jadi misalnya gunungan, permainan gunungan ini yang dilakukan fase B ya, gitu ya. Jadi sudah ada, terus nanti gurunya tinggal ini anak yang bisa. Jadi kita memanggil anak yang sudah bisa melakukan dulu, kita amati, baru kita bagaimana kalau misalnya disempurnakan oleh Bapak Ibu gurunya pada saat anak-anak melakukan. Jadi kita menggali potensi anak, siapa yang bisa melakukan permainan ini, anak disuruh tampil dulu. Nanti kalau mungkin ada yang kurang benar ya, kurang pas, nanti guru memberi tahu bagaimana yang benar. Kemudian kita juga bisa melaksanakan permainan itu. Kalau dulu zaman saya sekolah namanya lumbungan ya, sekarang kan dakon ya. Dakon itu kalau bisa nanti untuk bos ya, kita anggarkan tiap kelas misalnya punya alat untuk dakon 2 ya. Jadi anak kelas 2 itu sudah bisa itu untuk dakon ya. Jadi harus tanggung jawab anak-anak untuk merawat alat tersebut. Jadi bisa dilaksanakan di teras kelas. Jadi ketika dia istirahat ataupun sebelum masuk kelas, dia melaksanakan itu satu, menambah anak agar dapat ini tadi menguri-uri budaya tradisional ya. Yang kedua juga membuat anak-anak kita menjadi rukun, karena untuk seperti dakon kan harus berpasangan. Kemudian untuk permainan yang lain juga harus melakukan gotong royong ya, gotong royong. Jadi kita sudah mendapatkan aspek-aspek dari dimensi T5 proyek itu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Saya sebagai pimpinan insya Allah akan berusaha melengkapi biar anak-anak itu tidak kesana kemari tanpa tujuan. Kalau pagi permainannya, jadi mungkin dulu pernah karet ya, itu ya lompat tali mungkin bisa dicari lagi nanti
ada ketika pagi-pagi ada anak yang lompat tali, ada yang melakukan dakon, ada yang bekelan kalau perlu. Mungkin anak bekelan dia tidak kenal bekelan, tapi kalau untuk bubar sodor dia tahu, untuk karetan dia tahu, tapi kalau bekelan mungkin dia belum tahu. Untuk bekelan bisa dilaksanakan anak fase C itu, karena itu juga butuh keterampilan. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan pada Pak Isun. Terima kasih Bu Jamilatun. Ada yang ingin menambahkan dan bertanya lagi terkait dengan apa yang saya sampaikan? Untuk kegiatan pelaksanaan kita bisa melaksanakan Jumat depan, ya. Fase B kelas 3 dan kelas 4 kita jadikan satu. Kenapa saya menggunakan fase B? Karena kemarin saya menggunakan random sampling, ya. Saya acak. Nah, jadi keluarnya adalah di fase B. Nah, itu menjadi tantangan saya juga. Alhamdulillah dapatnya fase B. Kalau dapatnya fase A juga saya juga memikir juga itu. Oke. Nah, di fase B juga saya juga ada tantangannya. Di situ ada di kelas 3, ya. Di kelas 3 itu anaknya banyak. Mungkin ada yang bertanya lagi. Yeah. Nanti dibagi-bagi kira-kira anak yang banyak gerak taruh di lompat tali. Lompat tali kan dia Yeah. Untuk Tapi yang lain kalau ini fokusnya ini ke kita ke beberapa sodor dulu. Yeah. Ke beberapa sodor dulu. Nanti kalau sudah bisa dilanjutkan ke apa itu? Lompat tali atau yang lain-lain. Jadi cuma kita fokus ke ya, bukan sadar. Ada yang menambahkan? Iya, minggu depan. Oh iya, minggu ini. Oke, minggu ini ya. Jadi nanti ketika kita sudah melaksanakan senam, habis itu kita melaksanakan Asmaul Husna, lanjut fase B kita melakukan permainan tradisional tersebut. dari makan sehat, dari makan sehat semuanya. Program makan sehat. Oh ya, program makan sehat ya. Itu berarti nanti yang program makan sehat di setelah permainan dulu. Ya, setelah permainan nanti kita melakukan program makan sehat dan makan bersama. Biar nggak suki. Untuk wali kelas ada pertanyaan? Iya, menambahkan berarti monggo. Untuk program P5 permainan tradisional ini menurut saya sangat bagus sekali deh. Kalau diterapkan di semua fase yaitu fase A, B, dan C, mengingat sekarang ini anak-anak itu seringnya atau malah jarang sekali mengenal permainan tradisional, seringnya menggunakan gadget tadi ya. Seperti kelas 1 ini aja baru 3 bulan di kelas 1 itu sudah ada 3 anak yang minusnya 4, tapi orang tuanya tidak mau anaknya itu pakai kacamata. Jadi repotnya itu kalau di kelas udah duduk di depan, tapi anaknya itu masih nggak kelihatan. Padahal udah saya rekam, udah saya kasih lihat orang tua kalau misalnya di depan masih seperti ini tuh orang tuanya tetap nggak mau karena cita-citanya anaknya pengen jadi tentara. Takutnya kalau misalnya dari kecil udah memakai kacamata, sampai besar nanti minusnya semakin bertambah. Padahal kalau misalnya dari kecil udah minus 4 nggak pakai kacamata itu malah kasihan di sarafnya itu Pak. Nah tantangannya saya begitu kelas itu gimana masih tahu ke orang tua kalau misalnya penggunaan gadget itu tuh selain dampak pada sel saraf itu juga
anak menjadi malas, terus tidak semangat. Nah, sebagai guru ini caranya ngasih tahu orang tua itu seperti apa. Terima kasih. Terima kasih Bu Ratih atas tambahannya. Saya kira itu saja. Mungkin kita laksanakan program ini minggu depan, minggu ini, cuma minggu ini. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang tidak menyenangkan atau menyinggung hati Bapak Ibu guru, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.